Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan video kali ini dalam mata kuliah Ulumul Hadis, insyaallah kita akan membahas tema yang pertama di dalam mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang definisi ataupun konsep dalam ulumul hadis. Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara etimologi hadis ataupun yang mempunyai sinonim dengan sunnah, ya, mempunyai arti di dalam bahasa, yaitu al-jadid. Al-hadis bermakna al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Hadis juga mempunyai arti secara etimologi, yaitu al-khabar, yaitu sesuatu kabar ataupun informasi. Nah, sedangkan sunnah yang merupakan sinonim dari hadis itu secara bahasa atau secara etimologi berarti as-sirah hasanatan kanat am qabihah, yang berarti jalan, baik itu jalan yang baik ataupun jalan yang buruk ataupun tercela. Para mahasiswa sekalian, sedangkan secara istilah, baik hadis ataupun sunnah mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Nah, perbedaan pengertian ini tentu disebabkan karena objek kajian atau disiplin ilmu yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hadis ataupun yang saat ini populer, yaitu istilah sunnah, ya. Jadi istilah sunnah sekarang ini menjadi satu istilah yang populer, bahkan menjadi klaim, ya, menjadi klaim beberapa kelompok tertentu. Nah, jadi kalau kita mendengar istilah hadis ataupun istilah sunnah, ya, apa yang dimaksud dengan sunnah ataupun hadis itu? Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian atau mengenai konsep tentang hadis ataupun sunnah. Menurut ahli hadis atau al-muhadditsun, yang dimaksud dengan hadis atau yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kullu ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin au sirah. Jadi menurut al-muhadditsun, ya, para ulama hadis, yang dimaksud dengan hadis atau sunnah itu adalah, ya, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun ketetapan beliau, yaitu diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat perbuatan sahabatnya, ya, atau kemudian sifat khulqiyah atau khalqiyah, ya, sifat fisik ataupun karakteristik beliau, ya, akhlak beliau, termasuk adalah as-sirah, yaitu sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hadis ataupun sunnah, ya, menurut ulama hadis, ya, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi, ya, bagaimana tertawanya Nabi, bagaimana, mohon maaf, buang airnya Nabi. Pokoknya segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah itu adalah sunnah, ya, itu adalah hadis. Nah, berbeda dengan kemudian para fuqaha, ya, para ahli fikih yang mempunyai definisi yang berbeda dengan definisi para muhadditsun atau ahli hadis. Nah, menurut fuqaha atau para ahli fikih, yang dimaksud sunnah, ya, ataupun hadis, yaitu adalah kullu ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yakun min babil fardhi wal wajib, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang fardu ataupun yang wajib. Ya, di dalam pengertian ataupun istilah yang lain dikatakan sunnah dalam perspektif ilmu fikih itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi,
yaitu perbuatan. Jika perbuatan itu dilakukan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika perbuatan itu tidak dilakukan, maka tidak ada konsekuensi dosa bagi yang meninggalkannya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya perbedaan tentang konsep sunnah menurut atau konsep hadis menurut para ulama hadis, juga para ulama fikih. Nah, termasuk kemudian hadis ataupun sunnah menurut perspektif para usuliyun atau para ulama usul ya, yang kemudian para usuliyun mendefinisikan bahwa sunnah ataupun hadis itu adalah kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam atau ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw 'amalin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Nah, kalau kita melihat definisi atau konsep hadis ataupun sunnah menurut para usuliyun atau para ulama usul dengan menurut para muhadditsun, para ulama hadis, ada sedikit kemiripan, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan beliau ya dan sebagainya. Hanya saja ada sedikit tambahan ya, yang kemudian membatasi ya. Tambahan itu membatasi dan membedakan antara konsep hadis atau sunnah menurut para ulama usul ataupun ulama hadis, yaitu mimma yasluhu an yakuna dalilan syar'iyyan li hukmin syar'i, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah yang bisa dijadikan dasar ataupun dalil di dalam pengambilan hukum syara'. Artinya, menurut para usuliyun atau menurut para ulama usul, tidak semua yang bersumber dari Nabi itu adalah sunnah ataupun hadis. Ya, menurut mereka, sunnah ataupun hadis adalah sesuatu yang ada keterkaitannya dengan al-umur ad-diniyah, ada keterkaitannya dengan perkara-perkara dunia yang mempunyai konsekuensi hukum. Bahkan di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid ada juga kita kenal istilah sunnah ya. Kita terkadang mengenal istilah ahlus sunnah wal jamaah, dan itu berbeda lagi konsepnya ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa ya? Kita ini ahlus sunnah yang tidak mengikuti aliran ataupun teologi yang menyimpang seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya, yaitu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka bersebab itulah kalau kita mendengar istilah sunnah ya, jadi kita kemudian tidak bermudah-mudah untuk mengklaim diri kita itu adalah yang paling sunnah, sedangkan kelompok atau orang yang lain tidak mengikuti sunnah ya, karena memang para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai definisinya. Jadi kalau kita bicara sunnah menurut siapa dulu begitu ya, kalau menurut ulama hadis ya segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah ya. Kalau menurut ulama fikih, lawan dari makruh tentunya ya, perbuatan jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak ada konsekuensi dosa. Menurut ulama usul juga berbeda, menurut ulama akidah juga berbeda konsep tentang sunnah ini. Nah, saya ambil satu contoh sederhana misalnya. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan ini mohon maaf ustadz sunnah, yang lain bukan ustadz sunnah ya, ini rumah makan sunnah dan seterusnya. Nah, sunnah bagaimana yang dimaksud itu? Sunnah menurut ulama hadis kah? Atau sunnah menurut ulama fikih kah? Atau sunnah menurut ulama usul atau ulama akidah? Jadi harus jelas begitu ya. Contoh sederhana begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, di dalam beberapa riwayat mempunyai istri lebih dari 4 ya. Ada yang mengatakan 9 ataupun 11 istri. Nah, perbuatan Rasulullah menikahi 9 ataupun 11 istri ini sunnah atau bukan kira-kira? Jadi harus dibedakan gitu ya. Rasulullah menikahi 9 atau 11 istri itu sunnah. Menurut siapa? Ya menurut ahli hadis gitu ya. Karena kalau menurut ahli hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah begitu ya. Baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan dan seterusnya. Tapi apakah kemudian itu sunnah menurut perspektif ahli fikih yang kemudian kita ambil kesimpulan kalau kita menikahi 9 istri itu mendapatkan pahala atau dan seterusnya? Kan tidak begitu ya. Nah, inilah yang harus kita pahami dan harus kita petakan dengan benar, sunnah menurut perspektif siapa dulu begitu. Ya, Rasulullah itu pernah melakukan Isra dan Mi'raj. Itu sunnah tapi menurut perspektif ulama hadis.
karena itu perbuatan Rasulullah. Tapi itu bukan sunnah menurut perspektif ulama fikih ataupun usul fikih ataupun akidah dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita mendengar atau mengucapkan kalimat sunnah harus jelas perspektif siapa dulu yang kita maksud. Baik, mahasiswa sekalian, kemudian di dalam kajian ulumul hadis atau ilmu hadis kita juga mengenal istilah selain sunnah ataupun hadis itu adalah istilah khabar. Ya, secara etimologis khabar itu berarti an-naba atau al-khabar. Ya, an-naba muradif min al-khabar, yaitu suatu berita ataupun informasi. Nah, sedangkan menurut istilah ataupun secara terminologis memang terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama ulumul hadis, ya. Pendapat yang pertama ya, merupakan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memandang bahwa khabar itu merupakan persamaan atau sinonim dari hadis ataupun sunnah, ya. Jadi kalau menurut pendapat yang pertama bahwa kalau kita mendengar istilah khabar, ya khabar itu adalah hadis, ya khabar itu adalah sunnah menurut perspektif para ulama hadis, yaitu kullu ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw sirah. Ya, segala sesuatu yang bersumber dari nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan beliau, ya sifat fisik beliau, akhlak beliau dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan menurut pendapat yang kedua, ya, sebagian ulama hadis mengatakan bahwa khabar itu segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat. Nah, pendapat yang kedua ini tentu cakupannya lebih luas, ya. Kalau khabar itu artinya tidak hanya yang bersumber dari Rasulullah saja, tapi juga segala sesuatu baik itu perkataan atau perbuatan yang bersumber dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir para mahasiswa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga mengenal istilah al-athar, ya, yang secara etimologis athar itu berarti baqiyatus syai' atau sisa sesuatu dari sisa sesuatu, begitu ya, sisa atau bekas sesuatu. Nah, sedangkan secara terminologis, ya, sama seperti khabar, terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Pendapat yang pertama, ya, mengatakan bahwa athar itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu perkataan atau perbuatan, ketetapan dan yang lainnya. Nah, menurut pendapat yang pertama ini, jadi athar itu adalah sinonim dari khabar, sinonim dari hadis dan sinonim dari sunnah. Ya, yang segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa athar itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bersumber dari sahabat Rasulullah, termasuk di dalamnya generasi setelah sahabat, yaitu tabi'in, dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, ya. Dan itu cakupannya lebih luas, ya. Jadi kalau kita mendengar athar, bisa jadi itu adalah hadis Rasulullah, ataupun ucapan perbuatan para sahabat, ataupun generasi setelahnya yaitu tabi'in, ataupun setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, para mahasiswa sekalian, demikian definisi tentang hadis, sunnah, khabar dan athar sebagai muqaddimah kita di dalam mata kuliah ulumul hadis. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya di dalam mata kuliah ulumul hadis. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.